Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ambil sejauh yang saya ingat dari kitab Ihya-nya Imam Ghazali, juz 3. Juz 3 ini banyak sekali dirujuk kalau dalam kajian-kajian tasawuf. Meskipun juz 3 ini judulnya sebenarnya muhlikat. Muhlikat itu hal-hal yang menghancurkan. Nah, antara lain yang banyak dibahas oleh Imam Ghazali ini tentang nafsu tadi. Jadi begini, diri kita ini secara umum komponennya 3. Jadi kita sebagai manusia itu 3 dimensi. Yang pertama namanya jasad, yang kedua namanya hayat, yang ketiga yang paling dalam namanya ruh. Jadi kita ini lapis 3. Hayat ini komponennya 3. Ini nanti yang kita kendalikan. Yang pertama kolbu, yang kedua akal, yang ketiga nafas. Jadi nafsu tadi. Jadi ini pelajarannya Imam Ghazali. Yang paling luar yang jasad, insya Allah teman-teman ngerti lah, sudah tahu mengelolanya. Termasuk di antara pengelolaan jasadiyah adalah puasa. Meskipun tujuannya demi ruhaniyah, sisi hayat kita. Dan perjalanan finalnya adalah sampai pada ruh. Ruh ini yang paling dalam. Kalau bahasanya Al-Quran kan Allah itu nanti wa nafakha fihi min ruhi, meniupkan ruhnya dalam diri kita. Jadi sisi paling dalam itu unsur ruhaniyah ilahiyah. Makanya kan ada hadisnya itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Semakin kenal diri kita, ya kalau tambah dalam akhirnya ketemu sisi ilahiyah, mulai mengenali unsur-unsur ketuhanan, dan itu adalah berarti mulai mengenal Tuhan. Jadi ada akal, daya berpikir, ada nafas. Nafas ini sebenarnya daya menggerakkan. Nafsu itu kan kenapa sih kok tidak dimatikan saja? Loh, kalau tidak ada nafsu, tidak ada daya dorong, daya gerak dalam diri kita tidak maju. Tidak ada keinginan, tidak ada cita-cita, tidak ada hasrat. Itu bagian dari nafas. Dunia ini bisa mandek. Kalau ada orang, Pak, saya tidak usah makan saja, saya tidak usah minum, saya tidak usah kawin, saya tidak usah mikir dunia, ya habis. Di situ gunanya nafas. Makanya bukan dimatikan, tapi dikendalikan. Dan yang kunci sebenarnya yang ketiga, yaitu kalbu kita. Yang ini kalau menurut Imam Ghazali sebenarnya kunci dari semuanya ada di kalbu. Qalb itu rajanya, kalau bahasanya Imam Ghazali. Kemudian nafsu, hasrat, hawa nafsu, syahwat, dan lain sebagainya, itu pasukannya. Sementara akal itu panglima perangnya, think tanknya. Nah, ini mekanisme dalam diri kita, 3 ini. Jadi kalbu ini rajanya. Kecenderungannya kalbu kemana, disitulah nafas bergerak, disitulah akal akan mencari jalan. Jadi dengan kecerdasannya tentu saja. Jadi kalau sampean seneng yang jahat-jahat, ya nafsumu akan terdorong ke sana, dan akal akan bekerja mencari justifikasi terhadap kejahatanmu. Kalau sampean senengnya yang baik-baik, ya nafsumu akan terkendali, tergerak ke situ, dan akal juga mendukung dalam kebaikan. Itulah mengapa kadang-kadang ada orang ini jahat sekali, tapi kalau diwawancara kok iso wae jawabnya. Pinter mengelaknya. Itu karena akal bekerja, dia panglima perang yang baik. Tergantung nanti hatinya condong kemana. Jadi sudah jelas-jelas salah, sudah jelas-jelas terbukti, itu masih pinter alasan, masih bisa mengelak. Itu kayak mahasiswa yang sudah jelas-jelas ketahuan nyontek, masih alasan ini birrul walidain, Pak. Demi berbakti pada orang tua, biarlah saya hancur masuk, disiksa orang, dihina orang karena nyontek, asal orang tua bahagia. Itulah alasanmu. Itu akal, pinter gitu-gitu itu akal. Nah, jadi pertama ini ya nanti wadahnya.